Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Binggong KM Tauqilullah, dan kami hormati kepada Rektor Unza Dr. Abdul Aziz Wahabi MK, dan kami banggakan kepada dosen kami yakni Bu Kustiana Arisanti MPDI. Di sini kami ingin mempresentasikan peta imajinasi Hanifida kelompok 11 atas nama Ahmad Rifai dan Ahmad Al-Farisi tentang pendidikan Islam para kemerdekaan di Indonesia. Pendidikan Islam para kemerdekaan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, terutama pada fase penjajahan Belanda dan Jepang. Setiap fase memiliki karakteristik tersendiri dan mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda sekitar 1602 sampai 1942, pendidikan Islam di Indonesia terutama berlangsung dalam bentuk kependidikan informal seperti pengajian di masjid dan madrasah. Sistem pendidikan ini lebih banyak mengajarkan aspek keagamaan terutama Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Dan yang kedua, pengaruh kebijakan Belanda. Belanda memiliki kebijakan yang beragam dalam mengelola pendidikan. Mereka cenderung memerlukan pendidikan Islam dengan sikap curiga. Sebagai contoh, mereka membatasi pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal dan lebih mendukung pendidikan yang sejalan dengan kepentingan kolonial. Kebijakan ini mengakibatkan terhambatnya pengembangan institusi pendidikan Islam secara sistematif dan struktur dalam negara Indonesia. Dan ketiga, yaitu masa penjajahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia 1942 sampai 1945, mereka melakukan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan. Jepang memperkenalkan program pendidikan yang lebih terencana namun mengutamakan nasionalisme dan propaganda. Meskipun ada meskipun ada upaya untuk pendidikan Islam dapat abaikan dan tidak memberikan yang signifikan. Dan keempat, pengaruh kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam Indonesia, maksudnya Jepang. Kebijakan Jepang membatasi pendidikan Islam, menyebutkan pendidikan tersebut tetap bersifat tradisional dan tidak berkembang ke arah modernisasi. Munculnya madrasah dan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam berpenting, tapi terbatasan yang ada. Pengaruh kebijakan ini dapat dilihat dengan bentuk tingginya penggunaan terhadap tradisi serta minimnya interaksi pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional yang lebih modern. Itulah presentasi dari kami tentang peta imajinasi. Apabila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.